Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Murina. Di sini saya akan menerangkan apa itu kecerdasan buatan. Ini merupakan kecerdasan buatan. Dan saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup tadi. Dari hal pengertian dulu, kecerdasan buatan adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Kecerdasan buatan adalah aktivitas pengujian mesin komputer dengan kemampuan untuk menentukan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan si manusia sendiri. Kemudian, di sini ada 4 faktor dari kecerdasan buatan. Yang pertama, faktor itu adalah acting humanly. Apa sih acting humanly itu? Acting humanly adalah sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Jadi dia itu bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh manusia itu. Kemudian think rationally. Apa sih think rationally itu? Think rationally merupakan sistem yang mampu berpikir secara rasional. Jadi soalnya itu sistemnya itu robot, jadi robot itu bisa berpikir secara rasional. Kemudian yang ketiga itu thinking humanly. Thinking humanly merupakan sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Jadi dia itu bisa berpikir layaknya manusia. Misalnya manusia itu dalam keadaan sakit, jadi dia itu apakah kamu panas, jadi lalu si komputer itu akan berpikir dan menjawab iya. Kemudian yang kedua tadi berpikir. Yang keempat ini, faktor yang keempat ini adalah yang bertindak. Jadi dia yang action ya, yang pelan-pelannya seperti itu. Kemudian ada nih dari David Parnas, kecerdasan buatan memiliki hubungan yang sama dengan kecerdasan seperti halnya bunga buatan dan bunga. Jadi kecerdasan buatan, seorang yang menciptakan kecerdasan buatan itu dia akan membuat bunga buatan seperti bunga asli. Seperti itu. Kemudian, yang sesuai yang saya katakan tadi, dimana saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup atau ruang lingkup kecerdasan buatan. Sudah levelnya besar, ini anak-anak kosan kurangnya mantan bunyi. Ruang lingkup ini yang saya jelasin sebenarnya ada banyak, tapi saya cuma menjelaskan beberapa saja. Yang pertama itu tentang sistem Pekar. Apa sih sistem Pekar itu? Komputer yang dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pengetahuan para pakar, sehingga komputer memiliki keahlian menyelesaikan permasalahan dengan meniru keahlian yang dimiliki oleh
pakar. Jadi sistem itu menyimpan pengetahuan dari seorang atau seorang pakar. Lalu dia dari keahlian pakar itu dia disimpan, lalu dia bisa menjadi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang lama itu kita Pak. Ada juga pengolahan sistem pakar, juga ada juga pengolahan bahasa. Sesuai yang kita ketahui, pengolahan bahasa alami, misalnya nih natural language processing, user dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa Jawa, bahasa sehari-hari yang kita lakukan. Yang bahasa Jawa tuh ada bahasa Inggris, kalau kita bisa menggunakan bahasa Inggris, ada juga bahasa Indonesia atau bahasa Bengkulu nih, dan lain sebagainya, kan banyak tuh bahasa. Nah, kemudian ada juga nih contoh dari kecerdasan buatan. Nah, apa aja sih contoh dari kecerdasan buatan itu? Yang pertama di Facebook. Salah satu contohnya itu kan teknologi di Facebook tuh. Jadi si AI ini berfungsi untuk mengenali wajah orang yang ada pada postingan foto. Dengan teknologi ini, kita tidak perlu lagi menandai seorang yang ada pada foto secara manual, karena si AI ini sudah melakukannya seperti itu. Nah, mungkin ya kita bertanya-tanya ya, dari mana sih AI dapat mengetahui seorang itu dalam foto itu? Jadi si AI itu sebelum AI dapat mengidentifikasi foto itu adalah kita, misalnya AI dilatih berdasarkan datanya didapat saat kamu menandai orang di foto sebelumnya, dan dari hasil saran AI terhadap orang yang ada di foto yang kamu setujui. Setelah AI berlatih dan memiliki banyak data, maka AI nantinya akan dapat mengidentifikasi seorang yang ada di foto. Kemudian, nah, yang banyak nih, kita pasti mau nih melakukan ini rekomendasi e-commerce. Nah, pasti ya kita demen nih belanja online nih, apalagi kalau saat ini sedang pandemi corona. Jadi hobi kita itu belanja online ya kan, karena takut tuh pergi keluar. Jadi si AI ini, misalnya kita akan membuka aplikasi e-commerce kan, salah satunya misalnya. Terus nanti akan ada muncul rekomendasi itu merupakan rekomendasi produk itu merupakan proses dari AI itu sendiri. Nah, rekomendasi itu misalnya kita ingin membeli apa, dia udah bisa nih hasilnya kayak gitu. Kan ada biasanya kalau kita sering belanja e-commerce itu terdapat rekomendasi yang ingin kita beli gitu. Kemudian asisten virtual, ada nih asisten virtual nih, soalnya nih yang di HP kita sendiri itu ada
yang sering kita lakukan ya, oke Google. Jadi kita itu bisa berbicara tuh sama Google kan. Kita maunya nyari apa, oke Google, gambar, misalnya gambar bunga, nanti akan muncul tuh banyak gambar-gambar bunga. Terus apa lagi coba, misalnya nih, terus juga apa yang sering kita lakukan di asisten virtual itu biasanya oke Google, pengen mengirimkan pesan ke siapa gitu, oke Google pengen buka aplikasi itu, atau oke Google ingin muter musik apa gitu, nah, seperti itu. Kemudian nah yang ini nih, kecerdasan buatan, jenis kecerdasan buatan. Jenis yang pertama yaitu simbol manipulating AI. Simbol-simbol yang kita manipulasi termasuk jenis yang banyak eksperimen. Intinya eksperimen adalah manusia dikonstruksi pada tingkat yang hierarkis dan logis. Jadi berupa simbol-simbol lah kalau yang manipulasi ini. Kemudian yang kedua yaitu natural AI. Maksudnya di mana pengetahuan yang tidak direpresentasikan lewat simbol, tetapi lebih ke neuron buatan dan fungsinya, semacam otak yang direkonstruksinya. Gitu. Kemudian yang ketiga itu ada neural network, dimana neural network ini yang digunakan itu adalah sensor kan, dimana sensor yang dimaksud itu adalah penerima informasi yang akan memproses dan meneruskannya ke sistem. Nah, seperti itu. Jadi saya hanya menjelaskan sedikit saja ya pengetahuan yang saya dapatkan. Kemudian saya akan menjelaskan kesimpulannya. Jadi semuanya penerapan AI kan banyak mempengaruhi hidup kita untuk sekarang, berinteraksi dan meningkatkan pengalaman dan kenyamanan kita ya kan. Tentunya AI terus berkembang dan masih banyak lagi yang akan datang, tahun yang akan mendatang kan. Tentunya AI yang lebih baik lagi dengan lebih banyak perbaikan, perkembangan dan penerapannya dari kita sendiri. Satu hal yang penting, kita itu jangan berpikir negatif tentang kemampuan yang dimiliki AI. Malah kita itu harus khawatir terhadap kemampuan AI yang sekarang. Mungkin kita tidak bisa belajar banyak sekaligus dalam satu waktu seperti halnya AI. Namun kita mampu bekerja sama dengan AI. Mungkin saja ada sesuatu hal yang manusia perlu butuhkan waktu ratusan tahun untuk menemukannya. Sedangkan dengan adanya kerjasama misalnya kita dan AI, maka itu bisa akan selesai dalam hitungan hari mungkin. Atau hitungan jam, kan siapa tahu seperti itu. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.